Sosok Roida Tampubolon menjadi sorotan setelah melempari Presiden Joko Widodo, Jokowi, menggunakan sandal dan menyemprot air. Insiden ini terjadi ketika Roida Tampubolon menghadiri acara untuk mendukung relawan Bobi Nasution di Gedung Serbaguna, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Minggu, 27 Agustus 2023. Upaya Roida Tampubolon sempat dicegah oleh personel Pas Pampres yang bertugas. Roida Tampubolon diketahui tinggal di Pulau Brayan, Kota Medan. Ia juga terindikasi mengalami gangguan jiwa seperti disebutkan dalam surat Dinas Sosial Kota Medan tanggal 27 Oktober 2021. Ternyata, wanita berusia 47 tahun adalah sosok yang kontroversial. Sebelumnya, ia pernah dinyatakan meninggal oleh suami dan keluarganya di kantor pencatatan sipil, Disdukcapil, Kabupaten Samosir. Atas hal itu, Roida Tampubolon sempat mengajukan laporan ke Kepolisian Resort, Polres, Samosir. Bahkan, pada waktu itu, Kepala Desa Janji Matogu, Kecamatan Onanrunggu, Pantas Gultom juga dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Namun, hingga saat ini, perkembangan kasus tersebut belum mencapai titik kejelasan yang memadai. Tuding polisi lakukan pungli. Pada 2018, ia pernah menuding polisi di Polsek Percut Seituan melakukan pungli. Saat itu, Roida Tampubolon hendak membuat laporan. Namun dia mengaku ada dimintai uang oleh 2 petugas SPKT. Setelah ngaku menjadi korban pungli, Roida pun kesana kemari berupaya melaporkan kasus pungli yang dialami. Ribut di Polrestabes Medan. Roida Tampubolon juga pernah membuat keributan di Polrestabes Medan. Ia terlibat cekcok dengan anggota Provos Polrestabes Medan. Dalam video yang ada di Facebook milik Roida, ia terlihat memaki-maki anggota Provos tersebut. Bahkan, anggota Provos itu sempat mengejek Roida dengan sebutan cuma ingin mencari sensasi. Dalam video tersengar, anggota Provos itu mengaku pernah membantu Roida. Namun, setelah harta Roida habis terjual, wanita tersebut pun mulai mengamuk dan menuding polisi yang bukan-bukan. Sebut AKBP Joshua Tampubolon maling. Dalam unggahannya di media sosial, Roida Tampubolon tampak menampilkan foto-foto AKBP Joshua Tampubolon. AKBP Joshua Tampubolon adalah mantan Kapolres Samosir yang kini menjabat sebagai Kapolres Belawan. Roida menyebut Joshua sebagai sosok maling. Dalam unggahannya, Roida menyinggung soal kasus laporan kematian terhadap dirinya. Namun, tidak jelas kenapa Roida menuding Joshua sebagai maling. Hanya saja, dalam unggahannya, Roida menyebut bahwa Joshua maling uang 100 juta rupiah. Tidak jelas apa yang ia maksud itu. Tadi bilang mati di Samosir. Kenapa kau tega membisniskan aku 100 juta Joshua Tampubolon? Apa salahku Joshua Tampubolon? Kau bilang aku gila. Kau bilang aku berdamai 100 juta. Sementara aku gak pernah tanda tangani surat perdamaian. Sampai detik ini badanku teramat sakit. Kau bilang aku gila di Samosir. Aku gak mau gila Joshua Tampubolon. Semoga kau sampai di Belawan dapat karmamu. Sosok Roida Tampubolon menjadi sorotan setelah melempari Presiden Joko Widodo, Jokowi, menggunakan sandal dan menyemprot air. Insiden ini terjadi ketika Roida Tampubolon menghadiri acara untuk mendukung relawan Bobi Nasution di Gedung Serbaguna, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Minggu, 27 Agustus 2023. Upaya Roida Tampubolon sempat dicegah oleh personel Pas Pampres yang bertugas. Roida Tampubolon diketahui tinggal di Pulau Brayan, Kota Medan. Ia juga terindikasi mengalami gangguan jiwa seperti disebutkan dalam surat Dinas Sosial Kota Medan tanggal 27 Oktober 2021. Ternyata, wanita berusia 47 tahun adalah sosok yang kontroversial. Sebelumnya, ia pernah dinyatakan meninggal oleh suami dan keluarganya di kantor pencatatan sipil, Disdukcapil, Kabupaten Samosir. Atas hal itu, Roida Tampubolon sempat mengajukan laporan ke Kepolisian Resort, Polres, Samosir. Bahkan, pada waktu itu, Kepala Desa Janji Matogu, Kecamatan Onanrunggu, Pantas Gultom juga dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Namun, hingga saat ini, perkembangan kasus tersebut belum mencapai titik kejelasan yang memadai. Tuding polisi lakukan pungli. Pada 2018, ia pernah menuding polisi di Polsek Percut Seituan melakukan pungli. Saat itu, Roida Tampubolon hendak membuat laporan. Namun dia mengaku ada dimintai uang oleh 2 petugas SPKT.
Setelah ngaku menjadi korban pungli, Roida pun kesana kemari berupaya melaporkan kasus pungli yang dialami. Ribut di Polrestabes Medan. Roida Tampu Bolon juga pernah membuat keributan di Polrestabes Medan. Ia terlibat cekcok dengan anggota Provos Polrestabes Medan. Dalam video yang ada di Facebook milik Roida, ia terlihat memaki-maki anggota Provos tersebut. Bahkan, anggota Provos itu sempat mengejek Roida dengan sebutan cuma ingin mencari sensasi. Dalam video tersengar, anggota Provos itu mengaku pernah membantu Roida. Namun, setelah harta Roida habis terjual, wanita tersebut pun mulai mengamuk dan menuding polisi yang bukan-bukan. Sebut AKBP Joshua Tampu Bolon maling. Dalam unggahannya di media sosial, Roida Tampu Bolon tampak menampilkan foto-foto AKBP Joshua Tampu Bolon. AKBP Joshua Tampu Bolon adalah mantan Kapolres Samosir yang kini menjabat sebagai Kapolres Belawan. Roida menyebut Joshua sebagai sosok maling. Dalam unggahannya, Roida menyinggung soal kasus laporan kematian terhadap dirinya. Namun, tidak jelas kenapa Roida menuding Joshua sebagai maling. Hanya saja, dalam unggahannya, Roida menyebut bahwa Joshua maling uang 100 juta rupiah. Tidak jelas apa yang ia maksud itu. Tadi bilang mati di Samosir. Kenapa kau tega membisniskan aku 100 juta Joshua Tampu Bolon? Apa salahku Joshua Tampu Bolon? Kau bilang aku gila. Kau bilang aku berdamai 100 juta. Sementara aku gak pernah tanda tangani surat perdamaian. Sampai detik ini badanku teramat sakit. Kau bilang aku gila di Samosir. Aku gak mau gila Joshua Tampu Bolon. Semoga kau sampai di Belawan dapat karmamu. Sosok Roida Tampu Bolon menjadi sorotan setelah melempari Presiden Joko Widodo, Jokowi, menggunakan sandal dan menyemprot air. Insiden ini terjadi ketika Roida Tampu Bolon menghadiri acara untuk mendukung relawan Bobi Nasution di Gedung Serbaguna, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Minggu, 27 Agustus 2023. Upaya Roida Tampu Bolon sempat dicegah oleh personel Pas Pampres yang bertugas. Roida Tampu Bolon diketahui tinggal di Pulau Brayan, Kota Medan. Ia juga terindikasi mengalami gangguan jiwa seperti disebutkan dalam surat Dinas Sosial Kota Medan tanggal 27 Oktober 2021. Ternyata, wanita berusia 47 tahun adalah sosok yang kontroversial. Sebelumnya, ia pernah dinyatakan meninggal oleh suami dan keluarganya di kantor pencatatan sipil, di Sdukcapil, Kabupaten Samosir. Atas hal itu, Roida Tampu Bolon sempat mengajukan laporan ke Kepolisian Resort, Polres, Samosir. Bahkan, pada waktu itu, Kepala Desa Janji Matogu, Kecamatan Onanrunggu, Pantas Gultom juga dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Namun, hingga saat ini, perkembangan kasus tersebut belum mencapai titik kejelasan yang memadai. Tuding polisi lakukan pungli. Pada 2018, ia pernah menuding polisi di Polsek Percut Seituan melakukan pungli. Saat itu, Roida Tampu Bolon hendak membuat laporan. Namun dia mengaku ada dimintai uang oleh 2 petugas SPKT. Setelah ngaku menjadi korban pungli, Roida pun kesana kemari berupaya melaporkan kasus pungli yang dialami. Ribut di Polrestabes Medan. Roida Tampu Bolon juga pernah membuat keributan di Polrestabes Medan. Ia terlibat cekcok dengan anggota Provos Polrestabes Medan. Dalam video yang ada di Facebook milik Roida, ia terlihat memaki-maki anggota Provos tersebut. Bahkan, anggota Provos itu sempat mengejek Roida dengan sebutan cuma ingin mencari sensasi. Dalam video tersengar, anggota Provos itu mengaku pernah membantu Roida. Namun, setelah harta Roida habis terjual, wanita tersebut pun mulai mengamuk dan menuding polisi yang bukan-bukan. Sebut AKBP Joshua Tampu Bolon maling. Dalam unggahannya di media sosial, Roida Tampu Bolon tampak menampilkan foto-foto AKBP Joshua Tampu Bolon. AKBP Joshua Tampu Bolon adalah mantan Kapolres Samosir yang kini menjabat sebagai Kapolres Belawan. Roida menyebut Joshua sebagai sosok maling. Dalam unggahannya, Roida menyinggung soal kasus laporan kematian terhadap dirinya. Namun, tidak jelas kenapa Roida menuding Joshua sebagai maling. Hanya saja, dalam unggahannya, Roida menyebut bahwa Joshua maling uang 100 juta rupiah. Tidak jelas apa yang ia maksud itu. Tadi bilang mati di Samosir. Kenapa kau tega membisniskan aku 100 juta Joshua Tampu Bolon?
Apa salahku Joshua Tampu Bolon? Kau bilang aku gila. Kau bilang aku berdamai 100 juta. Sementara aku gak pernah tanda tangani surat berdamaian. Sampai detik ini badanku teramat sakit. Kau bilang aku gila di Samosir. Aku gak mau gila Joshua Tampu Bolon. Semoga kau sampai di Belawan dapat karmamu. Sosok Roida Tampu Bolon menjadi sorotan setelah melempari Presiden Joko Widodo, Jokowi, menggunakan sandal dan menyemprot air. Insiden ini terjadi ketika Roida Tampu Bolon menghadiri acara untuk mendukung relawan Bobi Nasution di Gedung Serbaguna, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Minggu, 27 Agustus 2023. Upaya Roida Tampu Bolon sempat dicegah oleh personel Pas Pampres yang bertugas. Roida Tampu Bolon diketahui tinggal di Pulau Brayan, Kota Medan. Ia juga terindikasi mengalami gangguan jiwa seperti disebutkan dalam surat Dinas Sosial Kota Medan tanggal 27 Oktober 2021. Ternyata, wanita berusia 47 tahun adalah sosok yang kontroversial. Sebelumnya, ia pernah dinyatakan meninggal oleh suami dan keluarganya di kantor pencatatan sipil, Disdukcapil, Kabupaten Samosir. Atas hal itu, Roida Tampu Bolon sempat mengajukan laporan ke Kepolisian Resort, Polres, Samosir. Bahkan, pada waktu itu, Kepala Desa Janji Matogu, Kecamatan Onanrunggu, Pantas Gultom juga dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Namun, hingga saat ini, perkembangan kasus tersebut belum mencapai titik kejelasan yang memadai. Tuding polisi lakukan pungli. Pada 2018, ia pernah menuding polisi di Polsek Percut Seituan melakukan pungli. Saat itu, Roida Tampu Bolon hendak membuat laporan. Namun dia mengaku ada dimintai uang oleh 2 petugas SPKT. Setelah ngaku menjadi korban pungli, Roida pun kesana kemari berupaya melaporkan kasus pungli yang dialami. Ribut di Polrestabes Medan. Roida Tampu Bolon juga pernah membuat keributan di Polrestabes Medan. Ia terlibat cekcok dengan anggota Provos Polrestabes Medan. Dalam video yang ada di Facebook milik Roida, ia terlihat memaki-maki anggota Provos tersebut. Bahkan, anggota Provos itu sempat mengejek Roida dengan sebutan cuma ingin mencari sensasi. Dalam video tersengar, anggota Provos itu mengaku pernah membantu Roida. Namun, setelah harta Roida habis terjual, wanita tersebut pun mulai mengamuk dan menuding polisi yang bukan-bukan. Sebut AKBP Joshua Tampu Bolon maling. Dalam unggahannya di media sosial, Roida Tampu Bolon tampak menampilkan foto-foto AKBP Joshua Tampu Bolon. AKBP Joshua Tampu Bolon adalah mantan Kapolres Samosir yang kini menjabat sebagai Kapolres Belawan. Roida menyebut Joshua sebagai sosok maling. Dalam unggahannya, Roida menyinggung soal kasus laporan kematian terhadap dirinya. Namun, tidak jelas kenapa Roida menuding Joshua sebagai maling. Hanya saja, dalam unggahannya, Roida menyebut bahwa Joshua maling uang 100 juta rupiah. Tidak jelas apa yang ia maksud itu. Tadi bilang mati di Samosir. Kenapa kau tega membisniskan aku 100 juta Joshua Tampu Bolon? Apa salahku Joshua Tampu Bolon? Kau bilang aku gila. Kau bilang aku berdamai 100 juta. Sementara aku gak pernah tanda tangani surat berdamaian. Sampai detik ini badanku teramat sakit. Kau bilang aku gila di Samosir. Aku gak mau gila Joshua Tampu Bolon. Semoga kau sampai di Belawan dapat karmamu. Sosok Roida Tampu Bolon menjadi sorotan setelah melempari Presiden Joko Widodo, Jokowi, menggunakan sandal dan menyemprot air. Insiden ini terjadi ketika Roida Tampu Bolon menghadiri acara untuk mendukung relawan Bobi Nasution di Gedung Serbaguna, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Minggu, 27 Agustus 2023.